Jadi perjuangan kita terus, posisi kita masih jelas. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan sekolah di wilayah level 1 sampai 3 bisa membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai September 2021 mendatang. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, hanya daerah yang berada di level 4 PPKM yang dilarang menggelar sekolah tatap muka. Menurut catatan, sebanyak 63% sekolah dapat melakukan sekolah tatap muka dan diwajibkan membuka sekolah setelah para pengajarnya mendapat vaksinasi lengkap. Saya ulang sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1 sampai 3. Itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka. Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka tatap muka. Banyaknya penurunan capaian belajar hingga putus sekolah menjadi alasan pembukaan sekolah tatap muka. Pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan juga disebut mengakibatkan anak kehilangan kesempatan belajar. Kedua, kritisnya kondisi psikologis anak. Ketiga, adanya penurunan capaian belajar. Keempat, banyak anak putus sekolah terlebih perempuan. Dan kelima, adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Keputusan ini langsung dikritik Federasi Serikat Guru Indonesia, FSGI. Wasekjen FSGI menilai ada inkonsistensi peraturan dengan rencana pelaksanaan di lapangan. Sebelumnya disebutkan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan jika semua guru dan tenaga pendidikan sudah divaksin dan bukan sekadar jaminan sekolah yang siap menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya upaya untuk membuka sekolah dan melaksanakan pembelajaran tatap muka itu bisa terlaksana ketika semua guru-guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin. Nah, ketika pemerintah pada hari ini kemudian menetapkan bahwa pelaksanaan PTM itu bisa dilaksanakan dengan syarat menjalankan protokol kesehatan yang ketat, sebenarnya ini menunjukkan inkonsistensi dari pemerintah atau Kemendikbudristek dalam hal ini yang tidak menjalankan SKB 4 Menteri itu sendiri gitu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta pemerintah daerah tidak tergesa-gesa menggelar pembelajaran tatap muka. Ganjar mengatakan sejumlah daerah yang akan menggelar sekolah tatap muka untuk meminta izin terlebih dahulu terhadap Pemprov Jateng. Kemarin di Solo dilaporkan ke saya, langsung saya tunda dulu, selesai. Terus kemudian tadi Jepara mau uji coba SD, saya minta jangan bareng-bareng karena SD ini belum divaksin, maka hati-hati betul. Saya minta direview dulu, ojo ke susu. Ini beberapa yang ada. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil telah mempersilahkan sekolah-sekolah menggelar pembelajaran tatap muka. Namun syaratnya, siswa dan pengajar harus divaksin. Ridwan Kamil menambahkan selain syarat vaksin, sekolah dapat menggelar tatap muka jika berada di luar wilayah PPKM level 4. Silakan berlomba-lomba sekolah dengan kadisdik masing-masing untuk memvaksin seluruh siswa dan gurunya. Itulah syarat pertama lah ya. Syarat kedua, dia tidak berada di PPKM level 4. Nah, kalau dua itu ada, saya kira sudah bisa dimulai proses belajar mengajar. Sementara di Serang, Banten, ratusan sekolah bahkan sudah menerapkan pembelajaran tatap muka. Sebanyak 624 sekolah dasar di Kabupaten Serang sejak tanggal 16 Agustus mulai sekolah tatap muka. Pihak sekolah memperlakukan sistem ganjil genap yang artinya dalam satu kelas hanya diperbolehkan 50% dari total siswa sesuai nomor absensi untuk sekolah secara langsung. Seharusnya sekolah secara langsung bisa dilakukan jika ada syarat wajib penerapan protokol kesehatan dan tidak hanya itu, seluruh siswa, siswi serta pengajar harus telah divaksin COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nazla Afifa dari Bandung, Jawa Barat. Nazla, Bandung sudah level 3 PPKM. Apakah sekolah tatap muka sudah berlangsung saat ini?
Ya, Pak Skalis dan juga saudara, selamat siang. Kalau untuk di Kota Bandung sampai dengan saat ini pelaksanaan sekolah atau pembelajaran tatap muka masih belum dilakukan. Memang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa memang untuk wilayah yang sudah tidak berada di zona merah atau level 4 PPKM ini dapat kembali memulai pembelajaran tatap muka dengan syaratnya lainnya adalah dengan sudah divaksinasi baik itu siswa ataupun juga guru. Tapi saat ini kami berada di SMP Negeri 7 Kota Bandung, di mana di sini pihak sekolah menyampaikan bahwa memang belum mendapatkan informasi dan juga arahan dari pemerintah Kota Bandung mengenai adanya kembali diizinkannya pembelajaran tatap muka hingga siang hari ini. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan tampilkan cuplikan wawancara bersama dengan Lukman Putra Surya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Bandung. Kemarin Pak Wakil Wali Kota dan Kepala Dinas kebetulan juga ada kegiatan di SMP 7. Jadi sampai hari ini belum ada ketentuan baik tertulis ataupun tidak tertulis bahwa PTM akan dibuka di Kota Bandung. Tapi intinya menunggu keputusan itu, kalau sudah ada kami insya Allah siap melaksanakannya. Kalau keinginan anak jelas ya, anak sudah rindu, guru-guru juga sudah rindu untuk belajar di sekolah secara tatap muka. Tapi tetap kita harus melaksanakan ini sesuai dengan prokes tentunya. Dan tentu sesuai dengan arahan dari pemerintah Kota Bandung. Pihak sekolah SMP Negeri 7 Kota Bandung juga menyampaikan walaupun memang belum mendapatkan arahan dan juga informasi mengenai PTM ini, namun pihak SMP 7 sebetulnya dapat dikatakan mengenai protokol kesehatan dapat dikatakan sudah siap karena memang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kurang lebih 2 kali adanya rencana pembelajaran tatap muka namun terus ditunda walaupun memang masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lainnya. Pak Skalis. Oke. Bagaimana dengan vaksinasi COVID-19? Apakah siswa dan guru di sana sudah divaksin? Lalu apa saja sebenarnya syarat siswa bisa mengikuti sekolah tatap muka? Ya, Pak Skalis, mengenai vaksinasi, kalau di SMP Negeri 7 di mana kami melaporkan saat ini, sebetulnya angka vaksinasi sudah dapat dikatakan tinggi. Dari seluruhnya, guru dan juga tenaga pendidik sudah sekitar 95% sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap, yaitu dosis pertama dan juga dosis kedua. Sedangkan kalau untuk siswa ini sudah mendapatkan sekitar 95%, walaupun mayoritas ini baru mendapatkan dosis pertama. Karena pihak sekolah pun juga saat ini sedang terus mendata siswa yang masih belum mendapatkan vaksinasi dan memang beberapa hari yang lalu pihak sekolah pun mengadakan vaksinasi untuk siswa yang masih belum mendapatkan vaksinasi yang dimana kemungkinan direncanakan 28 hari ke depan ini baru akan diberikan dosis yang kedua. Yang kemudian kalau kita melihat mengenai syarat untuk siswa apa saja, sebetulnya yang paling penting memang pihak dari pemerintah provinsi juga menyampaikan harus divaksinasi. Kemudian dari pihak sekolah juga menyampaikan bahwa setiap siswa yang ingin memulai pembelajaran tatap muka ini harus mau untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga ini harus mendapatkan surat pernyataan dari orang tua bahwa memang orang tua ini mengizinkan siswa untuk kembali sekolah tatap muka untuk dapat tidak ada pihak yang keberatan begitu. Kemudian juga ini pihak sekolah sebetulnya kalau untuk syarat-syarat mengenai protokol kesehatan sudah dapat dikatakan terpenuhi ketika kami tadi memang keliling di SMP Negeri 7 Kota Bandung ini. Mulai dari depan begitu sudah ada menyediakan tempat untuk cuci tangan, kemudian di depan juga sudah ada alat mesin pengecekan suhu tubuh, kemudian kami juga memantau ke kelas begitu Pak Skalis, memang kursi-kursi pun berjarak. Dan selain itu ada beberapa titik imbauan atau seperti poster begitu yang mengingatkan kepada siswa jika memang seperti apa prokes yang harus diterapkan dan harus dipantau juga karena memang pihak SMP 7 pun sudah menyiapkan Satgas COVID-19 untuk siswa untuk memastikan bahwa semua siswa dalam kondisi sehat dan juga terus menerapkan protokol kesehatan jika memang pembelajaran tatap muka sudah kembali dimulai. Kembali ke Anda Pak Skalis. Terima kasih untuk laporan Anda Nazla Afifah langsung dari Bandung, Jawa Barat.